Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab kita. Hari ini sudah sampai di dalam kitab Bilangan pasal 6, 7, dan 8. Kita akan merenungkan di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan 27 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Saudara, ketika kita membaca kitab Bilangan, maka kita diberi satu kisah, yaitu perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, sebelum mereka sampai ke negeri perjanjian. Dan kita boleh diberitahu pengalaman bangsa Israel, umat Tuhan, waktu mereka ada di padang gurun. Kita akan mendapatkan mereka tidak ada air, mereka tidak ada roti, mereka tidak ada daging, bahkan binatang buas siap juga mengganggu mereka, Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan situasi yang seperti itu. Betapa menderita, betapa miskinnya mereka pada waktu mereka ada di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi ketika mereka menghadapi keadaan yang penuh dengan kesulitan, maka firman Tuhan mengatakan mereka juga memberontak kepada Tuhan dan mereka memberontak kepada hamba Tuhan, khususnya memberontak kepada Musa. Mereka ingin kembali ke Mesir, menikmati makanan yang enak di sana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bisa melihat, saudara, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya, dengan dikirimnya roti, yaitu mana yang turun dari surga, daging, yaitu burung puyuh, Bapak Ibu Saudara, lalu air, ketika mereka tidak ada air, ketika mereka meminta air, Tuhan nyatakan mujizat itu, seharusnya mereka mengucap syukur buat berkat secara jasmani yang dibutuhkan oleh mereka pada saat itu. Tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi diingatkan kembali, sebenarnya yang terpenting di dalam perjalanan hidup bukan hanya sekedar berkat jasmani, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu dikatakan Tuhan kepada umat Israel di padang gurun. Jadi artinya apa, saudara? Berkat jasmani perlu, berkat jasmani untuk kelangsungan hidup umat Tuhan. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Carilah, nikmatilah yang namanya sumber berkat itu. Apakah sumber berkat itu? Siapakah sumber berkat itu? Tidak ada yang lain kecuali Tuhan itu sendiri. Makanya di dalam ucapan berkat imam, kita bisa melihat ada 3 kali kata Tuhan disebut, yaitu ayat 24, 25, dan 26. Saudara, ini menunjukkan apa? Ada yang menafsirkan ini adalah Allah Tritunggal. Makanya disebut 3 kali, 3 pribadi tapi 1 Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apakah sumber berkat yang dimaksud? Yaitu Tuhan sendiri. Orang Israel diminta, diingatkan supaya jangan terpesona, terlena dengan berkat-berkat jasmani, tapi harus kagum kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Coba dikatakan apa? Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Jadi saudara, Tuhan itu sendiri adalah berkat sejati. Oleh sebab itu sepanjang hari ini kita harus ingat, saudara, kita harus mencari yang namanya sumber berkat, yaitu Tuhan di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.